Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in. Thumma ila ruhi jami' sadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa sufiyyatil muhaqqiqin aina ma kanu wa halat arwahuhum min masharikil ardi ila magharibiha. ونخص خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفور ثم إلى روح سيد علي الغيور وسيد علي صاحب الدار وسيد محمد مولى الدويل وسيد عبد الرحمن سقف وأولاده ثم إلى روح الشيخ أبي بكر السكرن الشيخ عمر المخضر وإخوانهم ثم إلى روح عبد الله بن أبي بكر عبد الصحاب حسين بن عبد الله الصحاب الشيخ بن عبد الله بن عبد الله الصحاب والشيخ علي بن بكر السكرن وحبيب عبد الرحمن الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الشيخ علي Malam Syekh Bakar bin Sa'id wa Hasan Syekh Abu Hasan Syekh Maruf Jamal wa ila ruhi Abdurrahman al-Khadar wal Habib Abdurrahman wal Arsy summa ila ruhi Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas Syekh Ali bin Abdullah Barus al-Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman al-Atas wa ulad Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas summa ila ruhi Habib Ali bin Hasan al-Atas Ahmad bin Hasan al-Atas Abu Bakar bin Abdullah Habib Muhammad Shalih al-Atas summa ila ruhi Habib Abdullah bin al-Haddad wal Habib Hasan bin Abdullah bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin al-Haddad wal Habib wal Habib Ahmad bin Zain al Habib wal Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain al Habib wal Habib Ahmad bin Nuar bin Sumad wal Habib Ali bin Al-Abs wal Habib Hasan Muhammad al Habib Syekh al Habib Abdullah bin Zain al Habib Tahir bin Sundran al Habib Abdullah bin Rahul Habib Abdullah bin Sulaim al Haqi thumma ila ruhi al Habib Hasan bin Salih al Bahr Habib Abdullah bin Hasan bin Faqih thumma ila al Habib Ali Abdullah bin Umar Syahid al Habib Salim bin Abdul Musyad al Habib Hasan bin Musyad al Habib Ahli bin Musyad al Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Umar Syahid al Wafil Mawfur Mutalami Katim Ahli Silsilat Muntasibin alaihim أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يدع علينا من بركاتهم وأسرارهم ومربة الآخرة ونصر نبي وصلى الله على حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ومن شيخنا في الدين الحمد لله محمد بن محمد الخطيب وجميع ملائكة المقربين وهل لا إله إلا الكون أجمعين أن الله يملي درجاتهم في الجنة وأن يمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Fadilatul ta'allumi. Adapun ini yaitu fadilahnya belajar. Kemarin kan fadilahnya ilmu, ini fadilahnya ngaji, fadilahnya belajar. Fadilahnya ilmu 2 lembar. Begitu tuh. Amal ayatu, adapun ayat-ayat, faqauluhu ta'ala, maka itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nih, belajar nih, faedahnya belajar. Belajar itu ta'allum itu masdar dari ta'allama, ya ta'allamu ta'alluman. Ya. Ini wazan tafa'ala, ya tafa'alu tafa'ulan. Kalau di matan binanya takallama, ya takallamu takalluman. Binanya itu litakalluf. Takalluf itu maknanya tahsilul
matlub syai'an fa syai'an, menghasilkan, mencari sesuatu dikit demi dikit, itu namanya takalluf. Jadi ta'allum itu ngehasilin ilmu dikit demi dikit. Ngaji itu namanya ta'allum. Biar jadi ilmu tuh harus ta'allum dulu. Ya. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu beroleh dengan belajar. Belajar itu dikit, tadinya nggak tahu dikit, lama-lama jadi dikit. Itu namanya ta'allum. Jadi nggak bisa langsung belajar langsung nggak bisa. Pelan. Tahsilul matlub syai'an ba'da syai'. Menghasilkan sesuatu yang dicari dikit demi dikit. Itu namanya takalluf. Binanya bina takalluf, ta'allum. Gitu tuh ya. Kalau ta'allum itu akhdhul ilmi, tahsilul ilmi namanya. Menghasilkan ilmu sedikit demi sedikit, itu namanya belajar. Nggak ada orang belajar langsung bisa, nggak. Imam Syafi'i punya murid, Imam Rabi', itu nggak bisa-bisa diulang sama Imam Syafi'i 40 kali ngaji. Kita udah ngaji kelar, dia 40 kali balik. Nggak mudah untuk menghasilkan itu. Harus benar-benar jerih payah, harus benar-benar capek. Orang ngaji mah harus ngerasa capek, harus ngerasa lelah, harus itu, mau nggak mau, sunnatullah, udah begitu. Nabi Musa aja di dalam Al-Quran waktu mau ngaji sama Nabi Khadir, beliau katakan, laqad wajadna fi safarina hada nasaba, sungguh aku temui dalam perjalananku menuntut ilmu nyari Nabi Khadir. Capek itu tuh, benar-benar capek. Nabi Musa itu yang ilmunya dari Allah bisa langsung. Nah, kita mau dari mana ngaji? Kita mah ya capek, jauh, lelah, lama dulu mah pindah dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari negeri ke negeri. Capek. Ngaji itu emang capek, butuh pengorbanan. Syaratnya 6 syarat, kata Sayyidina Ali. Syarat ngaji itu akhi lan tanal ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Wahai saudaraku, wahai sahabatku, kamu tidak akan pernah memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat. Ya, dengan 6 syarat yang memperoleh ilmu. Sa'umbikan majmu'ah bibayani, saya akan beritahukan kumpulan-kumpulannya nih, 6 syarat nih, dengan jelas, dengan pernyataan. Zakain, pertama harus cerdas. Kecerdasan tuh modal. Cerdas nih ada yang alami, ada yang diasah. Kalau kecerdasan yang alami emang dari lahir, gennya cerdas. Kalau yang diasah belajar, ya sering ngitungin ayam hilang lagi nih, ayam hilang lagi nih. Jadi cerdas kan, hasil pengalaman. Kecerdasan akan diperoleh. Gaul sama guru-guru, gaul sama orang-orang cerdas, gaul gitu tuh, nanti akan kepengaruh. Jadi kecerdasan itu ada 2, ada yang genetik, ada yang tabi'i namanya, ada yang kasbi. Upayakan biasa, cara diskusi mulu, nggak setiap ngaji diskusi tuh, itu mengasah kecerdasan tuh, gitu tuh, biar cerdas gitu tuh ya. Satu syaratnya adalah zakat ini kata Syekh Khatib, maksudnya adalah al-aqlu, akal. Ya, kalau kita ngajarin orang gila, walaupun kita berero dan kita ajarin orang gila semua, kagak bisa. Harus punya akal yang diajarin, gitu tuh. Harus berakal, maksudnya zakat nih, akalnya normal. Ya, walaupun yang ngajarin dipanggilin Syekh Master dari Mesir, dari Hadramaut, dari mana-mana dipanggilin buat ngajarin, yang diajarin orang gila. Pas lagi ngaji ketawa-ketawa, wah, kata gurunya gini, gimana ini, gitu. Ajarin al-kalamu wal lafdul murakkabu i'rab, al-kalamu wal mubtada, al-kalamu wal mubtada. Ngaji belum nemu udah nyari-nyari janda. Wah, ini yang diajarin orang gila kalau ini. Begitu tuh.
Begitu tuh ya. Ya harus yang diajarin harus akalnya lempeng dulu. Susah kalau nggak lempeng mah. Ya, kalau nggak lempeng susah. Gurunya ngambil pecutan, dia bawa pecutan lagi. Bawa kayu. Perang dah jadinya. Aduh, susah. Harus lempeng akalnya. Zakain wa hirsin, syarat nomor 2 biar dapat ilmu. Wa hirsin, dan semangat sama ilmu. Harus ngajinya semangat. Harus ada sifat hiris, rakus sama ilmu. Gitu tuh, harus semangat, harus dikejar. Di mana aja harus dikejar itu ilmu. Adanya di pohon, kejar ilmu mah. Adanya di mana? Di sini tempat ini, kejar ilmu mah. Jangan dibiarin. Gitu, ilmu mah nggak bakal datang dewek. Kali ditunggu sambil ngerokok sambil ngopi dan gak datang, kagak bakal. Dikejar aja lari ilmu mah. Apalagi ditungguin, kagak bakal. Harus semangat kita. Serius. Jiwa raga kita tuangkan buat ilmu, begitu. Ada 2 kata ulama, manhumani la yashbi'ani. Manhuma la yashbi'ani. Ada 2 yang tidak pernah puas, tidak akan merasa puas. Apa? Ad-dunya wal ilm. Dunia sama orang gak akan puas. Kasih gunung, minta lagi gunung. Mas, udah ada gunung mas, pengen lagi. Gitu tuh. Kasih Fortuner, pengen Pajero. Kasih Pajero, Innova. Pengen Innova, bis. Udah punya mobil bis, pengen punya kereta. Tuh susah kalau dunia. Ya, gak bakal pernah puas. Sama yang kedua ilmu. Ilmu kalau orang udah selama ilmu, wah gak pernah puas. Tenggelam sama lautan ilmu. Gitu tuh. La yashbi'ani. Harus semangat, harus rakus sama ilmu. Benar-benar serius sama ilmu, perhatikan ilmu. Zakain wa hirsin wastibarin. Harus sabar ngaji mah. Ngajar sama ngajar harus sabar. Gurunya harus sabar, muridnya harus sabar. Ngaji mah ya nggak gampang tuh, itu proses ta'alum tuh. Ternyata harus pelan-pelan yang ngaji, nggak butuh gitu doang, enggak. Harus ada kecerdasan, harus ada berarti semangat yang tinggi, himmah aliyah, semangat yang tinggi itu. Kalau orang semangat tinggi, dia nggak akan menyia-nyiakan waktu, nggak bakal dia buang-buang waktu. Nggak ngaji, harus saya mau menghasilkan faedah, satu hari harus ada ya faedah yang dapat. Andai kata setiap hari cuma 1 faedah, setahun 360 faedah yang didapat. Setiap hari dia nyatet faedah, oh begini faedah yang didapat ngaji. Setiap hari nyatet 1 faedah aja, setahun 360 faedah dia dapat. Apalagi tiap hari dia ngasilin faedah yang banyak faedah. Wah, terus setahun udah menghasilkan catatan lengkap. Begitu tuh ya. Itu dia harus benar-benar memperhatikan waktu. Sampai-sampai ulama dulu itu, abah sama anak nih, sama ilmu luar biasa. Abahnya mau makan, ditanya, saking semangatnya sama ilmu. Abahnya mau minum, ditanya. Mau ke kamar mandi, nanya ilmu. Mau meninggal lagi sakaratul maut, ditanya. Abahnya udah ngap-ngapan, bah ini fulan nih sahabat bukan, dijawab sama abah. Saking semangatnya sama ilmu. Kalau kita mau pengajian ogah, gitu tuh. Mau pengajian ogah, kamu ngaji kayaknya, ogah. Seolah-olah udah cukup, ya nggak ada yang merasa cukup daripada ilmu. Gitu ya. Harus sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu yang namanya sabar, menahan diri dari berkeluh kesah. Habsun nafsi anil jaza', itu namanya sabar. Ngaji memang udah sabar. Iya, ngaji ku nggak kelar-kelar ya, sampai jam 1 ini belum kelar, sabar. Itu yang ngajarin sabar. Punya murid, punya santri bandel, bebal, sabar, ngajari tuh. Dari kesabaran itu tuh akan membuahkan. Harus sabar. Imam Syafi'i itu sabarnya luar biasa ngajarin. Ulama-ulama dulu tuh sabar banget, ada punya sabar gitu. Ngaji aja lamun sabar banget ngadepin murid. Dia nggak ngarepin muridnya jadi, ya semua juga berharap, artinya tidak memaksakan, tapi diajarkan semaksimal mungkin. Ya, barangkali ketika saya maksimal ada salah satu yang nyangkut. Nah kalau nggak maksimal gimana? Muridnya juga harus sama-sama maksimal. Yang murid maksimal, yang guru maksimal, gitu tuh. Wastibarin, harus sabar, benar-benar sabar.
Dzakain wa hirsin wastibarin, dzakain wa hirsin wastibarin wa irsyadi ustadzin. Dan harus bimbingan guru, harus punya mursyid, guru yang membimbing zahir batinnya. Gak bisa orang ngaji dewek-dewek tahu-tahu jadi alim, gak bisa. Harus ngaji, harus ada guru. Ada guru YouTube. Harus irsyadi ustadz, karena zaman Rasulullahnya dibimbing, harus ada bimbingan dari guru. Pentingnya berguru di situ. Harus berguru sama fulan, harus berguru sama fulan, musyawarah dulu sama guru. Saya mau ngaji ke sana, silahkan fadhal, ini bagus ilmunya begini. Mau mondok ke tempat anu, bagaimana? Silahkan fadhal, ini bagus. Jadi nggak asal semaunya, harus ada irsyad ustaz. Dalam urusan dunia akhirat harus ada bimbingan. Gitu, Pak, irsyadi ustadin. Terus bulgoh itu bekal. Harus ada bekalnya ngaji mah, nggak ada bekalnya mati dreg-dreg. Ya, harus punya bekal ya. Penting tuh bekal itu. Bekal itu modalnya tuh penting tuh. Ya, dunia aja ada modalnya, seakhirnya kagak ada modal. Ada modalnya buat beli kitabnya, buat beli berasnya tuh. Harus ada modal. Kalau nggak ada modal, udah. Nabi Musa aja waktu mau ngaji ke Nabi Khadir ada modalnya. Bawa bekal, bawa ikan, bawa bekal. Sama. Waktu Rasulullah mau hijrah, bawa bekal. Orang mau perang aja bawa bekal, bawa senjata, bawa ini. Nah, mau ngaji tuh perjalanannya sangat rintangannya jauh, sangat berat. Orang mau ngaji itu, maka benar-benar bekalnya harus benar-benar dipersiapkan wa tuli zaman, dan harus lama ngaji mah. Ini harus tahun 2 tahun udah kelar ya. Ada yang ngajinya itu 40 tahun. Imam Syekh Salim Bafadal 40 tahun ngaji sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 40 tahun ngaji. Nah, kita baru berapa tahun? Dulu di kampung kita ada Kiai Fakhri. Beliau ngaji selama 50 tahun di Mekah, di ini 50 tahun ngajinya. Ada yang ngajinya 21 tahun. Oh, kiai-kiai itu udah pada alim-alim tuh. Ngajinya 50, ngajarnya cuma berapa tahun? Abu Yatim Yati ngajinya 50 tahun, ngajarnya cuma 25 atau 15 tahun doang. Ngajinya yang lama. Emang kelazatan ngaji itu orang. Kelazatan. Kalau ngajar mah hasil udah tinggal metik doang. Kelazatan itu mereka itu ketika nyari, kayak orang gali sumur. Ya, emang juga yang lagi asik tuh waktu galinya ini, rintangannya tuh. Kalau udah jadi sumur udah tinggal nimba atau disedot, makanya ini gampang. Emang juga perjalanan ngaji tuh yang lazat mah perjuangan, pengalaman lagi ngaji itu yang bikin orang itu jadi itu tuh lagi ngaji, bukan waktu ngajar. Jadi lagi ngaji ini yang menentukan jalan masa depannya. Jadi ini ngaji harus lama masanya. Tulus zaman nih harus lama. Tulus zaman nih bukan jadi acuan, kata ulama. Tulus zaman ini yang jadi acuan itu adalah keseriusan. Kadang lama doang kagak serius, nelor kagak ya, bikin tempat tidur dewek kayak ayam, bikin tempat ini tidur nelor kagak, ini bikin ruangan sendiri. Kalau ayam bikin tempat ada telur, dia ngaji kagak, bikin tempat tidur nelor dah gitu tuh. Harus semangat ngaji mah, ambil faedah dari siapa aja, mau anak kecil mau yang gede gitu tuh, ambil faedah. Karena kata ulama, wa kam min saghirin lahadathu inayatun minallahi fahtajat ilaihil akabiru. Banyak anak-anak kecil yang masih muda tapi dapat perhatian daripada Allah dan Rasul, dapat perhatian dari Allah, dapat inayah, maka orang-orang besar pada ngaji gitu tuh. Siapa aja kalau emang itu bentuknya ilmu, ambil gitu. Sama siapa aja ngaji gitu tuh.
Imam Syafi'i umur 15, muridnya udah pada tua bangkot. Imam Abu Hanifah masih muda. Oh, murid-muridnya orang-orang tua semua. Nggak ada malu dalam ilmu. Kalau malu nggak dapat. La yanalul ilmu mustahin wala mutakabbirun. Orang nggak bakal dapat ilmu orang yang malu sama orang yang sombong, yang egois. Orang kalau masih egois nggak bakal mau ngaji. Ego, gitu ya. Betul. Tuh proses belajar sebenarnya susah. Itu syaratnya ada namanya dakain wa hirsin wastibarin. Apa itu dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Harus lama ngaji, harus lama hatam, banyak hitam gak menentukan keseriusan. Kalau kata malim mah ngaji itu tergantung serokan, bukan nama. Kalau dia nyeroknya semangat serius ngambil catat faedah ini kumpul dapat. Kalau dia malas-malasan walaupun lama gitu, walaupun di pondok dia jadi apa sampai besarang gitu saking lamanya kagak akal. Kenapa? Karena orang ngambil ikan tuh yang dapat banyak bukan karena gede kecilnya kolam atau karena dia jago, tapi dia nyeroknya banyak kagak. Kalau dia nyeroknya serius banyak dapat. Kalau kagak, walaupun ikannya banyak kagak nyeroknya kagak dapat. Walaupun yang ngajarin tuh gurunya orang besar, kalau dia malas-malasan nggak dapat. Gitu. Walaupun pondoknya pondok terkenal, pondok pesantren terkenal, kalau dianya malas-malasan kagak bakal dapat. Ya, tergantung nanggoknya. Kalau nanggoknya serius banyak gitu. Kalau yang dikit. Tergantung, kalau kata orang Betawi tergantung kandutannya yang ngandut ya. Ngandut masih ada istilah kandut. Ngandut, tahu ngandut? Kalau orang dulu kan kalau mau metik jambu begini nih, pakai sarung. Ya kalau dia serius, walaupun burungnya kelihatan di mana-mana ya. Pokoknya saya mau dapat jambu nih. Begitu tuh. Rebutan dapat banyak gitu teh. Kalau dia nggak serius kagak dapat. Mana dalilnya? Kita udah belajar. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yarji'un. Maka mengapa, ini namanya litahdid, mengapa enggak berangkat? Jadi asal ayatnya, sempurna ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? La tanfiru kafah. Jangan semuanya berangkat perang. Jangan semua berangkat semua perang. Enggak ada yang ngaji, semuanya perang, jihad. Enggak, jangan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Maka mengapa tidak berangkat? Maknanya infiru, berangkat dong. Min kulli firqatin, dari tiap-tiap kelompok, minhum, dari mereka, ta'ifatun, siapa yang berangkat? Ta'ifah, satu kelompok. Dia tafaqahu fid dini, agar memperdalam mereka ta'ifah fid dini, dalam agama. Gitu. Nah, jangan semuanya berangkat. Jangan semuanya kejar dunia, jangan semuanya perang. Harus ada yang ngaji 1-2 dari keluarga. Misal ada 1-2-3, harus ada yang diterjunin. Jangan semuanya perang semua. Jangan semuanya kerja semua, harus ada. Kayak di Hadramaut begitu kerjasamanya. Ada yang nyari nafkah, pergi ke Saudi, pergi sini. Salah satu keluarga tinggalin, ngaji aja ente fokus. Urusan biaya jangan pikirin, gitu. Jangan dipikirin, tenang, kita yang kawal. Oh, tuh. Keluarga kerjasama namanya. Dalam lingkungan begitu. Ada nih orang berpotensi, ya, punya potensi. Suruh nyantren yang benar, selesain santrennya. Yang kita rame-rame, gotong royong, gitu tuh. Gak punya modal, kita jualin tanah kuburan. Gitu. Bareng-bareng ditopang. Ayo galang dana, gitu tuh ya. Penggalangan dana. Lebih manfaatan ini ngegalangnya, karena bakal kampung gak akan terangkat. Itu tuh ya, galang tuh, ada orang potensi, jangan mikirin dana, cepetan nanti nyantren yang serius. Itu namanya kerjasama. Jangan ini udah nyantren, udah kagak dibantu, dimusuhin, dikucilin, di pulang nyantren diteluh lagi mati dah orang. Begitu tuh. Udah
Gak ngebantuin, kagak ngopenin, udah pulang dimusuhin, caci maki, ya Allah kasihan amat gitu ya. Jangan begitu, harus ada yang berkorban dalam agama. Udah jangan mikirin tong, tenang aja gitu tuh. Harus ada tuh, itu yang efektif dalam masyarakat tuh, begitu tuh caranya. Kalau mau memajukan masyarakat, angkat dari segi agamanya, ada satu yang dikorbankan, nanti serius galang dana itu tuh. Jangan ini kayak acuh tak acuh ya, ogah-ogahan orang nggak ngelihat, ada yang nyantren nggak ngelihat, malah pas pulang pesantren suruh siapa nyantren, akhirnya begini kan. Oh ya Allah. Ngomel ya Allah, pulang disalahin lagi ya begitu. Begitu tuh, sabar, emang kudu sabar. Suruh siapa nyantren kan begini akhirnya kan gitu, kagak ada kejelasan masa depannya kan, tuh digituin. Gitu tuh ya, boro-boro disemangatin malah dipatahin semangatnya gitu tuh. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum, dan agar memperingati akan kaumnya tuh. Bukan hanya ngaji, habis ngaji ngajarin, indar nasihatin yang halal yang haram ini. Nah, wa liyunziru qaum idza raja'u, ketika pulang habis ngaji pulang ngajar. Harus lengkap ayatnya, bukan ngaji doang kagak ngajar, salah gitu. Ngaji biar diajarin, la'allahum yarji'un, agar mereka balik ke Allah, ke Rasulullah, balik ke yang benar, begitu tuh. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wajib hukumnya ngaji tuh, fas'alu, maka bertanya. Kalau ada yang ditanya, enggak ada, cari. Fas'alu ahla dzikri, akan ahli ilmu. Ahli dzikri itu ahli ilmu, ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Kalau enggak tahu nanya. Yang ditanya itu ahlu dzikir. Ahlu dzikir humul ulama ar-rasikhun. Mereka ulama yang mantap tuh, tanya. Urusan agama ini hukumnya gimana? Harus ada yang mengetahui tentang pernikahan, yang mengetahui tentang muamalah, yang mengetahui tentang ibadah, yang mengetahui tentang semua. Harus ada yang tahu. Jangan sampai kita kampung jahil semua, bahaya. Kalau agama itu udah rapuh, tanda akan runtuhnya dunia gitu tuh. Kalau ahli agama sudah enggak ada, tanda akan hancurnya dunia gitu. Kalau orang sudah i'rad daripada agama, udah berpaling, udah enggak ada yang mau sama agama, udah pahit kayaknya, lebih pahit dari obat. Tanda-tanda itu sudah mau adbaratid dunia, dunia mau berpaling, dunia mau pergi. Dikit lagi doang tuh, tinggal nunggu angin puting beliung gitu tuh, angin kebo. Kalau di dalam kampung itu masih demen ngaji, masih peduli, masih perlu, masih ini ama agama, karena satu-satunya jalan yang menghantarkan, yang ngajarin ke Allah dan Rasulullah dan ajarin cuma agama, cuma ilmu agama gitu tuh. Kalau orang udah nggak peduli lagi sama, berarti udah nggak peduli sama Allah, udah nggak peduli sama Rasulullah, berarti udah nggak peduli sama akhlak, udah nggak peduli mau semua. Laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, kalau nggak ada ulama, manusia jadi hewan semua, kayak hewan hidupnya. Nah, ulama itu tuh makanya dia harus benar-benar kita cari, ada pengajian hadir gitu tuh, harus benar-benar harus jadi. Kalau nggak tahu ya, kalau nggak ada yang ditanya di kampung ini, nggak ada yang nyari, pindah. Malam yajid mu'alliman falyarhali, ada yang ngajarin, cari gitu tuh. Malam yajid mu'alliman falyarhali. Wa amal akhbaru, adapun hadis-hadis, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadilahnya ngaji. Man salaka, siapa yang berangkat, yang menempuh menuju tariqon, akan satu jalan, di jalan, yatlubu fihi ilman, yang menuntut dia fihi padanya tariq, akan ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal, maka salakallahu bihi, menempuhkan Allah bihi dengannya siman, akan jalan menuju surga. Dalam satu riwayat, sahalallahu lahu tariqan, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Itu janji Rasul, janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau sudah janji, kalau udah ngomong, betul itu, sidik.
Orang kalau mau ngaji, tujuannya mau hadir pengajian, sama aja dia menuju surga. Rasulullah yang bilang, bukan kita mau siapa, enggak, kita mau siapa, Rasulullah. Orang mau berangkat ngaji, pengajian, orang mau mondok, itu sama dah dia menuju surga. Gitu. Allah arahkan jalan ke surga. Siapa orang yang mengarahkan anaknya ke pesantren atau ke pengajian dari, sama aja dia itu sebenarnya lagi diarahin sama Allah jalan menuju surga. Gitu tuh. Rasulullah yang ngomong, bukan saya. Salakallahu bihi tarikan ilal jannah, surga. Padahal belum masuk surga, tapi Rasulullah bilang itu jalan menuju surga. Ngaji itu tentunya ilmu agama, ilmu yang memberitahukan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, menerangkan tentang syariat dan segala macam. Orang kalau nyari itu berarti dia nyari surga. Gitu tuh. Menempuh jalan itu sama dengan menempuh jalan surga. Jadi kalau pengen tahu surga, lihat para penuntut ilmu, hum ahlul jannah. Mereka itu berpotensi menjadi ahlu surga. Nabi yang bilang, bukan kita. Gitu tuh. Kalau pengen tahu ahlul jannah, lihat para penuntut ilmu. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Bila kalian berlalu lewat ketemu dengan taman surga, farta'u, maka kalian bersenang-senang di situ. Wama qila wa ma riyadul jannah. Apa riyadul jannah itu? Taman surga itu apa ya Rasul? Nabi, halaqul dzikir. Halaqah ilmu, zikir ini maknanya ilmu. Halaqah ilmu, tempat pengajian. Itu jalan menuju surga insyaallah ya. Gitu. Orang selagi ngaji mau salah kayak apa tetap dibetulin. Selagi motornya rusak kayak apa, kalau masih mau masuk ke bengkel, insya Allah masih bisa jalan. Sebagus apapun motornya, kalau ogah ke bengkel, oli rusak, oli habis, mesin rusak, ogah udah ganti aja pakai air, nggak usah ke bengkel. Rusak. Kita serusak apapun, sebejat apapun, selagi kita masih duduk halaqah ilm, mendengarkan nasihat dan kitab-kitab ulama zaman dulu, maka kita lagi didandanin, lagi diberi taufik sama Allah, disayangin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidup kita yang berarti. Dalam hidup kita ada sesuatu yang berarti. Apa itu? Menuntut ilmu. Gitu ya. Jannah. Jadi nggak perlu nyari ntar masuk surga, bukan begitu. Jannatud dunya hiya ilm, majlisul ilm hiya jannatud dunya. Majelis ilmu itu jannah. Nah, jannatud dunya kan udah dibilang di kalamnya Habib Ali Habsyi. Kalau di orang-orang ahlu surga itu tahu tentang fadilahnya, kenikmatannya, ya, majelis ilm, orang surga itu pada ngiri kita, gitu. Ngiri ternyata nikmatan majelis ilm. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat itu sungguh meletakkan malaikat akan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dia lakukan. Ridha malaikat, diinjak-injak sayapnya. Kita gak diinjak-injak, tapi malaikat mau diinjak-injak sama penuntut ilmu. Walaupun sendalnya ada tai kucingnya, ada tai ayamnya, tuh malaikat mau tuh diinjak-injak. Kita mau gak gitu? Ada tai kucingnya, bau asam ya. Oh gak, tapi malaikat ridha. Mau kemana nih bocah? Mau ngaji, sayapnya diletakin ke bawah. Satu pendapat bukan hanya itu, dinaungin. Oh ya, dinaungin sama malaikat. Dinaungin terus sama malaikat. Nggak kelihatan. Kalau kelihatan mah habur, kita nggak berani ngaji, nggak ngaji gitu. Alhamdulillah nggak kelihatan ya. Dipayungin sama malaikat, digelar sama malaikat. Biar santri mah kelihatannya begitu, biar anak-anak majelis mah kelihatannya acak adut ya, belagi demen, dikucilin, dilihat kagak ada harganya, dilihat ya ini bocah gitu ya. Tapi sejatinya malaikat aja ridho, naruh sayapnya buat diinjak-injak.
nih injak-injak saya, nih injak-injak gitu tuh ya. Ridho dengan apa yang dilakukan. Berarti orang nuntut ilmu itu dapat ridho Allah, dapat ridhonya Rasulullah, dapat ridhonya para malaikat, dan juga dapat istighfar, disayangin sama para makhluk, diistighfarin sama burung, sama daun, sama pohon, sama ikan yang di laut, semua mohonin ampunan buat apa? Mohonkan ampunan buat orang yang nuntut ilmu. Beruntung, habis beruntung yang punya keluarga masih demen ilmu, punya anak atau punya keluarga nyantren, beruntung begitu tuh. Karena seenggak-enggaknya dia dapat ridha Allah dan ridha Rasulullah, juga dapat ridhonya para malaikat gitu. Kalau pengen dapat itu, ngaji aja, insya Allah begitu tuh dapat ridha. Pengen dibuktiin, dulu waktu itu ada orang datang ke Buya, ada orang ngelihat Buya duduk di permadani dari langit, duduk malaikat ayatnya, indah banget nih orang nih wali kasyaf. Mau Buya duduk melihat orang saleh itu dudukin sayapnya malaikat gitu. Jangan sampai ngelihat dah. Kalau kita ngelihat, kalau lagi ngepakin sayap ketampar gitu. Celeng langsung gitu. Nggak usah, udah yang penting iman aja sama Nabi, sama Rasulullah. Percaya, saya mah percaya ya Rasulullah, amanna sami'na wa ta'ana, udah ya percaya Rasul gitu, percaya. Orang kalau sudah sama Rasul percaya, udah apapun yang diomongin percaya aja. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la anta ghadwa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rakatin. Sungguh bahwa engkau berangkat, taqdu ini berangkat di pagi hari mau ngaji, tapi ini mutlak, mau pagi, sore, malam. Ente ngaji, ente berangkat dari rumah, fatata'allama baban, maka engkau belajar akan satu bab dari ilmu. Ngaji bab wudu, ngaji sunnah wudu, ngaji bab toharah, ngaji babul ghusl, ngaji bab tayamum, satu bab aja dari ilmu. Khairun, itu lebih baik bagi mu'min antusalliya mi'at rakatin, ketimbang kau sholat 100. Ada orang kerjanya ngaji cuma berapa jam dong, sejam, setengah jam. Ada orang nih sholat 100 rakaat. 100 rakaat tuh kalau belum biasa mah hampir 3 jaman. Jam lah kalau kuat ya. Tarawih tuh berapa rakaat tuh? 20 ya? Berapa menit? 30 ya. Sedangnya 30 menit ya? Apa 8 menit? Tergantung imam. Paling cepat 15. Paling cepat 15 menit. 30 menit. Tuh, 30 dikali 5 berapa jam itu? 30 kali 5. Hah? 2 jam setengah. Tuh sedang tuh sholat 100 rakaat 2 jam setengah. Kita ngaji cuma setengah jam, 45 sejam. Lebih afdolan ini. Nabi yang bilang, la antaq dua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rakaah. Ente ngaji lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Berarti luar biasa ngaji mah ya. Satu bab, mau paham mau kagak gitu tuh. Ngaji aja udah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, makanya ngaji mah berat pahalanya, ogah pada banyak yang ogah keberatan gitu tuh. Saking beratnya, saking mulianya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab daripada ilmu yang dipelajari oleh seorang laki-laki itu lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Ngaji itu lebih baik, udah khair. Babun minal ilmi, satu bab dari ilmu yang dia pelajari itu lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Itu fadilahnya tuh. Jadi kita ngaji lebih baik dari dunia dan, kalau orang yang dibuka mata hatinya. Kalau yang kagak, ngaji mulu, ngajian mulu ya, gitu tuh, capek. Gitu tuh. Kalau yang nggak kebuka mata hatinya begitu, ngaji. Jadi kayak kagak, emang dulu jadi kiai? Enggak. Dulu juga ngaji sama Nabi, nggak jadi kiai. Gitu. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Dunia itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu dunia namanya. Dan isi-isinya
Orang kalau punya harta, jangankan udah sebetawi aja di tanah dia semua, Jakarta. Kaya nggak? Kaya kan? Se-Jakarta punya dia semua tanahnya. Masya Allah, keren banget ya. Tuh. Itu kaya banget. Bagaimana kalau orang asetnya di ini ada, di ini ada, udah kaya banget. Bagaimana kalau dia asetnya seluruh dunia? Semua hartanya nih sedunia nih ada semua. Pun setiap jengkal di bumi ini punya dia semua. 7 lapis malah bukan ini. Orang kaya punya ini doang kan di bumi, nggak ada yang nguasain langit. Ini langit punya saya nih, awas. Kagak ada kafling-kaflingin langit. Ya, tapi orang ngaji itu lebih baik. Andai kata orang punya dunia 7 lapis, 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dia yang punya semua, sama 1 bab dari ilmu, lebih baik itu. Masya Allah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini mah jangan karena nyari-nyari apa? Nyari-nyari blue safir. Ngaji ditinggal. Ngejar apa? Ngejar blue safir, ngejar king safir, ngejar ini dan itu, ngaji ditinggal. Ya Allah, andai kata semua ini dimiliki, nggak ada apa-apanya sama ilmu gitu. Sisakan waktu buat ngaji. Utlubul ilma walau bisin, kata Nabi. Tuntutlah ilmu walaupun itu di negeri Cina. Ini kinayah, nggak mesti harus ke Cina. Gitu tuh. Ini kinayah, mau di sana makan kodok, makan tikus. Maksudnya mah kata Imam Haddad di dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah terangkan, walau min iklim ba'idah, walaupun di negeri yang sangat jauh sekalipun. Nabi udah nge-kasyaf Cina tuh paling jauh dulu. Walaupun di negeri Cina ngaji, jangan sampai kagak ngaji gitu ya. Kita nih pindah lagi ngaji, nanti kemana sekarang nggak kelihatan. Saya pindah kontrakan di mana ngaji, jangan sampai nggak ngaji ya. Saya pindah kemana? Ke Papua ngaji sana. Walaupun bahasanya pakai bahasa Papua gitu. Ngaji sana gitu. Saya di Jawa pakai bahasa Jawa, ngaji di mana aja walaupun pakai bahasa apa ngaji. Walaupun di Cina bahasa Cina ngajinya. Bikin pusing. Ngaji tetap gitu tuh. Kata Nabi, utlubul ilma walau bisin. Perintah nih. Kalau Rasulullah yang nyuruh, Al-Qur'an yang nyuruh, berarti wajib. Orang kalau kagak ngaji berarti dia meninggalkan perintah Allah dan Rasul. Orang kalau ngaji berarti dia lagi jalan dalam perintah Allah dan Rasul, begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu sangat difardukan atas tiap-tiap orang. Tuh, apa yang dibilangkan tadi, ngaji itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib ngaji itu. Dosa kalau nggak ngaji. Apalagi fardu ain kayak tauhid, fikih, tasawuf, fardu ain wajib itu. Faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ilmu khazainu, ilmu itu ibarat gudang, ibarat satu gudang simpenan. Mafatihuha su'al, kuncinya gudang itu adalah bertanya. Soal ala fas'alu, ingatlah kalian, ketahuilah. Fas'alu, tanya. Fa'innahu yu'jaru ya, yu'jaru fihi arba'atun, maka sesungguhnya diberi pahala, diganjar fihi padanya 4. Siapa? As-sailu, orang yang bertanya, santri maksudnya, nanya masalah. Yang kedua, wal alimu, orang alim, itu dikasih pahala. Wal mustami'u, dan orang yang mendengar. Wal muhibbu lahum, dan orang yang mencintai. Itu tuh ya, santri, kiai yang ngedengerin, yang cinta sama ulama, itu diganjar, diberi pahala. Beri pahala. Ilmu itu ibarat gudang simpanan, kuncinya itu adalah tanya. Makanya Ibnu Abbas ditanya, bimanil tal ilm, bin Mas'ud juga tanya, dengan apa engkau
dapetin ini ilmu? Dijawab sama Ibnu Abbas, bilisanin saul wa qalbin aqul, dengan lidah yang sering bertanya dan dengan hati yang cerdas, yang berakal, yang jernih, dapat ilmu. Dua, lisanin saul wa qalbin aqul, harus hatinya aktif, lidahnya sering bertanya, nggak tahu tanya gitu, bukan nanya gini, menunya apa ya malam ini ya, jenggol. Bukan itu, nanya ilmu, ini hukumnya gimana, ini bagaimana kalau begini, gitu. Itu nanya, tanya. Cara memuliakan itu nanya. Yang ngedengerin dapat pahala, yang cinta dapat. Sebaliknya, orang yang gedek dapat dosa. Orang yang benci terhadap ulama, terhadap ilmu, dapat dosa karena membenci ajaran Rasul, karena membenci perintah Allah dan Rasulullah. Begitu tuh. Orang yang ngedenger, berarti yang nggak ngedengerin nggak dapat pahala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan wasabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil jahil ayaskuta ala jahlih. Tidak pantas bagi orang bodoh, tidak seyogyanya, tidak semestinya, tidak layak bagi orang bodoh an yaskuta ala jahlihi, bahwa dia diam atas kebodohannya, nggak mau ngaji, nggak mau nanya, diam aja ya, kayak cecak, diam gitu tuh. Ada nyamuk dimakan, diam aja ya. Jangan, harus nanya, ngaji. Walalil alim ayaskuta alaih, juga jangan sampai bagi orang alim tuh dia diam atas ilmunya. Yang bodoh nggak mau ngaji, yang alim kagak mau ngajar, wes hancur dah gitu tuh. Yang bisa nggak mau ngajarin, yang kagak bisa kagak mau ngaji, hancur, kata Nabi ya. La yanbaghi lil jahil ayyaskuta ala jahlih wala lil alimi ayyaskuta ala ilmi. Jangan diam baik, ngajar, ajarin. Yang bodoh jangan diam baik, diam maksudnya diam tuh bukan berarti diam kagak mau nanya, kagak mau ngaji. Yang kagak tahu nggak mau ngaji, ogah. Apalagi adanya pesantren kagak ngaji, parah. Adanya pesantren kiriman jalan terus, orang sudah percaya aja, udah nyantren ini, masya Allah. Pesantrennya di mana? Wah, pesantrennya luar biasa. Tapi nggak ngaji, ya sama aja. Lebih baik di luar kaliin daripada di dalam ngaji, hancurin diri sendiri, nipu, jadi penipu itu ya. Jadi penipu nggak usah kalau mau jadi penipu agama luar gitu tuh, jangan orang mudah percaya dia diam aja gitu tuh. Akhirnya apa? Dol wa adol, udah sesat nyesatin nantinya, dol wa adol gitu. Harus nanya, harus introspeksi diri. Saya belum tahu ilmu ini, saya belum tahu ini, saya belum tahu ini, ngaji gitu. Saya belum ngaji ini, belum ngaji. Yang diem baik ya, yang alimnya diem baik kagak mau ngajarin, kelayar keluyur gitu tuh ya, kagak mau ngajar gitu tuh ya. Bagaimana mau maju, bagaimana mau pintar gitu tuh, kagak ada keseimbangan tuh. Harus dari dua sisi, ininya mau begitu, ini mau, ini kagak, ini mau ngaji, ini mau ngajarin, jadi tuh gitu. Ada orang serius mau ngaji, enggak ada yang ngajarin, kagak jadi. Ada yang mau ngajarin, kagak ada yang mau ngaji, enggak akan ada jadi. Harus dua-duanya serius. Ini serius menuntut ilmu ngaji, ini serius ngajarin, klop ya. Terus fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, huduru majlis alimin afdalu min salati alfi rakaah. Kata Abi Dzar, riwayat Abi Dzar, hadir majlis alim, orang alim itu lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Keutamaan ngaji, dan lebih utama daripada menjenguk wa iyadatu alfi maridin, ngejenguk 1000 orang sakit. Jadi kata di Wisma Atlet itu ada orang 1000, kita jengukin satu-satu. Pahalanya kan itu fardu kifayah, satu ngos-ngosan gitu kan. Sholat 1000 rakaat, habis itu kita sholat di Istiqlal 1000 rakaat, berapa jam tuh? Tadi 102,5 jam, 2 jam setengah.
Kalau 1000, berapa jam? Berapa jam tuh? 2,5 kali 10. 20. 25-nya kali 10. 25 jam sehari semalam dia. Sholat aja ngos-ngosan dia. Sholat. Lebih baik ngaji bang. Ngapain itu capek-capek begitu? Gitu tuh ya. Wa syuhudal fi janazah, dan ngiring 1000 jenazah. Dong meninggal nih sehari 1000. Bisa nyolatin di sini, bisa nyolatin lagi terus 1000 jenazah ngos-ngosan. Masih mending ngaji. Gitu. Lagi tahlilan yang sunnah. Tahlilan sunnah. Hadir jenazah wajib, nyolatin, mandiin, gotong wajib tuh, nguburin. Kalau tahlilan sunnah. Seandai kata 1000 jenazah kita hadir, lebih utamaan ngaji. Ini tahlilan ngalahin ngaji. Tahlilan kan bisa digeser jam 12 juga kan. Begitu tuh. Habis maghrib bisa tahlilan mah. Bahkan di majelis ilmu itu bisa tahlilannya, habis ngaji tahlilan. Oh bisa. Jangan diperangin. Iya, ada orang ngaji tahlilan. Gitu tuh. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan wahai Rasulullah, wa min qiraatil Quran, apa lebih utama dari baca Quran? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilm. Dan apakah manfaat Al-Quran kecuali dengan, artinya tidak akan ada manfaatnya Quran kecuali dengan ilmu. Kalau nggak diaji ya nggak tahu maknanya, nggak tahu isinya. Justru dengan ngaji itu kita tahu isinya Al-Quran. Jawaban Nabi itu cerdas. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islama wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Siapa orang yang datang akan dia oleh kematian, hadir, maksudnya ajalnya datang, habis ngaji dia udah celeng, duh kayaknya nih mati, dia habis ngaji atau lagi nyantren atau lagi habis pengajian, tengah-tengah ngaji dia mati. Itu andai kata wa huwa yatlubul ilma, dia menuntut akan ilmu, liyuhya bihil Islam, agar menghidupkan dia dengan ilmu akan agama Islam. Tujuannya buat memperkuat agama Islam, menghidupkan agama. Mati masih nyantren. Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Maka antara para nabi di surganya itu satu derajat, satu letting sama para nabi. Karena lagi ngaji begitu tuh ya. Wa ammal atharu, dan adapun asar itu qaul sahabat. Wa qala Ibnu Abbasin, maka berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, zalaltu taliban fa'azaltu matluban. Aku hina waktu lagi nyari ilmu, hina fa'azaltu, maka aku mulia ketika dicari. Waktu masih nyantren saya mau hina ya Allah, badan kurus, makan sama ikan asin, kepalanya doang lagi gitu tuh, makan rame-rame, udah itu kehabisan nasi, udah nggak ada lagi ya. Waktu nyantren mahina begitu, makannya bareng sama bebek sama ayam tuh. Fazat tuh matluban, tapi ketika dia ngajar atau ketika dicari maka mulia, begitu keutamaannya tuh. Harus begitu, nyantren mah harus tadallul. Waktu ngaji mah nggak boleh jumawa, waktu ngaji mah, waktu lagi jadi santri mah nggak boleh petang-peteng, kagak bakal dapet ilmu. Ibnu Abbas yang ngomong, dalal tuh matluban. Harus menghinakan diri, bukan berarti menghina tuh harus bukan. Bagaimana dia prihatin, ya prihatin, harus prihatin benar-benar waktu ngaji mah, nggak boleh dia petang-peteng, gayanya sebakul. Waktu ngaji harus lagi ngaji mah zalal tu taliban. Lihat kayak zaman dulu, habaib zaman dulu, Habib Abdullah bin Umar Syatiri, Habib Salim, Muallim Syafi'i Hadzami, semua para guru-guru tuh waktu ngajinya, waktu nyantrennya mau perih, nggak ada yang petang-peteng gaya ini, nggak ada. Ciri kegagalan waktu nyantren itu petang-peteng. Kenapa? Menghalangi akan dapatnya ilmu. Orang kalau ngerasa butuh, ya Allah saya butuh, saya memang jauh ya, kiriman telat,
dapat kiriman, makan cuma begini. Kalau saya nggak berhasil, ya sayang saya udah orang begini kagak berhasil. Oh, harus begitu tuh, menghina-hinakan diri. Jangan enak. Ini santri enak-enakan, gagal. Alamat gagal tuh ya, kalau hidupnya enak. Nggak ada yang dibalik, nggak ada. Harus perih dulu, harus pahit dulu. Inna ma'al usri, sungguhnya beserta kesulitan. Inna ma'al usri yusra, ada kemudahan, ada kelapangan. Waktu mau ngaji harus begitu. Dalaltu taliban fa'azantu matluban. Itu. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Malikah, dan begitu juga berkata oleh Ibnu Abi Malikah rahimahullah, ma ra'aitu misla Ibnu Abbas. Aku tidak melihat, kata Ibnu Abi Malikah, seperti Ibnu Abbas. Idza ra'aituhu ra'aitu ahsanan nasi wajhan. Bila aku melihat Ibnu Abbas, aku melihat paling gantengnya manusia wajahnya. Wa idza takallama fa'araban nas lisanan. Bila dia berbicara, fa'arabun nasi lisanan, maka paling Arabnya manusia lisannya, maksudnya paling fasih. Wa idza afta fa'aktsarun nasi ilman. Bila berfatwa, maka dia paling banyaknya manusia ilmunya. Idza takallama fa'arabun nasi lisanan wa idza afta fa'aktsarun nasi ilman. Itu Ibnu Abbas begitu tuh. Ibnu Abbas mulia, waktu ngajinya payah, tapi pas sudah ngajar, ganteng, ngomongnya fasih, ilmunya banyak. Wa qala Ibnul Mubarak, dan berkata oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, ajibtu liman lam yatlubil ilma kaifa tad'uhu nafsuhu ila makrumatin. Aku kagum bagi orang yang kagak ngaji. Aneh, sungguh aneh orang yang kagak ngaji, kagak nuntut akan ilmu. Kaifa tad'uhu nafsuhu ila makrumah, bagaimana mendorong, mengajak akannya si man oleh dirinya ila makrumatin, kepada kemuliaan. Aneh orang kagak ngaji kok begitu dia. Aneh, kok bisa jadi mulia? Bagaimana dia bisa mulia? Oh, kagak ngaji, aneh aja gitu. Kok bisa dirinya bisa jadi mulia, ngaji kagak? Wa qala ba'dul hukama wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farqi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamun tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami صحبك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجاب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي
يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Kan kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.